Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah cara yang bagus untuk menjaga kebugaran tubuh kita, membangun daya tahan, dan tentunya bersenang-senang. Namun, seberapa jauh kita harus bersepeda? Tidak ada jawaban yang pasti untuk semua orang. Usia, tujuan kebugaran, dan kesehatan kita berperan dalam menentukan jarak yang tepat untuk kita. Tidak yakin seberapa jauh kita harus bersepeda? Mulailah dengan melihat apa yang dilakukan orang lain seusia kita. Mengetahui jarak bersepeda rata-rata untuk kelompok usia kita dapat memberi kita titik awal yang baik. Ini dapat membantu kita mengetahui seberapa jauh dan berapa lama kita dapat bersepeda, terutama jika kita baru dalam bersepeda. Kali ini kita akan membahas seberapa jauh orang-orang dari berbagai usia biasanya bersepeda, dan beberapa kiat bermanfaat untuk mencapai target jarak tersebut, berapapun usia atau tingkat pengalaman kita. Jarak bersepeda rata-rata berdasarkan usia. Seiring bertambahnya usia, jarak yang ditempuh seringkali berubah. Hal ini disebabkan oleh perubahan kebugaran, tingkat energi, dan tujuan bersepeda. Pesepeda yang lebih muda seringkali mencoba untuk melaju lebih cepat dan lebih jauh. Pesepeda yang lebih tua mungkin lebih fokus pada pengembangan daya tahan atau menikmati perjalanan bersama teman-teman. Di bawah 30 tahun, pesepeda berusia 20-an seringkali memiliki energi dan kemampuan fisik untuk menempuh jarak yang jauh. Rata-rata, pesepeda dalam kelompok usia ini dapat menempuh jarak 32 hingga 96 km pulang pergi, tergantung pada tingkat kebugaran dan pengalaman mereka. Usia 30 hingga 40 tahun. Pesepeda dalam rentang usia ini umumnya bersepeda sejauh 24 hingga 80 km per sesi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa waktu pemulihan mulai sedikit meningkat pada usia ini. Tetapi pesepeda masih dapat tampil mengesankan dengan pelatihan dan nutrisi yang tepat. Usia 40 hingga 50 tahun. Meskipun beberapa pesepeda berusia 40-an bersepeda sama agresifnya dengan pesepeda yang lebih muda. Sebagian besar, pesepeda menempuh jarak antara 16 hingga 64 km. Fokusnya seringkali beralih ke daya tahan dan menjaga kebugaran. Usia 50 tahun ke atas. Pesepeda berusia 50-an ke atas biasanya bersepeda sejauh 16 hingga 48 km. Pada tahap ini, pesepeda lebih mengutamakan kebugaran, kesenangan, dan kesehatan secara keseluruhan daripada jarak. Pesepeda yang berusia di atas 50 tahun harus lebih fokus pada konsistensi dibandingkan performa puncak. Gunakan Cyclocom atau setidaknya aplikasi kecepatan agar mudah mengetahui jarak rata-rata saat kita bersepeda. Jarak bersepeda rata-rata ini dapat membantu kita memahami jenis sepeda yang biasanya digunakan oleh pesepeda seusia kita. Jarak ini juga menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh pesepeda muda dan tua. Informasi ini memberi kita titik awal yang baik untuk menetapkan tujuan bersepeda kita sendiri. Jarak rata-rata tidak menunjukkan berapa lama perjalanan itu berlangsung atau apakah perjalanan itu dipersingkat. Pesepeda mungkin harus berhenti lebih awal karena masalah seperti ban kempes, merasa tidak nyaman, atau kehabisan tenaga, atau bongking. Berikut ini manfaat dari mengetahui kecepatan rata-rata bersepeda kita. 1. Cara memastikan capaian jarak bersepeda. Meskipun jarak rata-rata memberikan perkiraan kasar, namun jarak rata-rata tidak memperhitungkan
banyak faktor penting yang mempengaruhi kinerja individu. Sasaran kebugaran, baik kita bersepeda untuk menurunkan berat badan, menambah kecepatan, menambah daya tahan, atau bersenang-senang, tujuan kita secara langsung mempengaruhi jarak yang harus kita tuju. Misalnya, ingin meningkatkan daya tahan kardiovaskular, akan fokus pada bersepeda lebih lama dengan intensitas rendah. Sementara yang berlatih untuk menambah kecepatan akan fokus pada sesi bersepeda lebih pendek dengan intensitas tinggi. Medan dan kondisi. Jarak datar dan jarak setapak berbukit membutuhkan tingkat usaha yang sangat berbeda. Perjalanan sejauh 48 km di jalan datar yang mulus jauh lebih mudah daripada perjalanan menanjak sejauh 24 km. Angin, suhu, dan kondisi jalan juga dapat membuat perbedaan besar. Kenyamanan. Dalam konteks tubuh manusia saat bersepeda, ada 3 titik kontak: tangan, tulang duduk, dan kaki. Jika kita mengalami mati rasa atau ketidaknyamanan di salah satu titik kontak ini saat bersepeda sejauh lebih dari 16 km, ini bisa menjadi indikasi bahwa sepeda kita tidak pas. Ini juga bisa menjadi alasan mengapa kita memperpendek perjalanan. Selain itu, naikkan setengah ukuran sepatu bersepeda, seperti halnya sepatu lari, untuk memberi ruang bagi pembengkakan kaki. 2. Cara menentukan berapa lama waktu yang diperlukan. Untuk menempuh jarak tertentu, komponen penting lain yang hilang dari kumpulan data adalah waktu, yang cenderung bervariasi tergantung pada usia dan tingkat kebugaran kita. Beberapa faktor mempengaruhi waktu berkendara, termasuk tingkat kebugaran, medan, dan kondisi angin. Estimasi kecepatan rata-rata. Menurut data Strava tahun 2023, kecepatan bersepeda rata-rata untuk bersepeda santai di jalan beraspal adalah 22,69 km per jam dan jarak tempuh rata-rata adalah 30,9 km. Bersepeda santai di jalan tanah lebih lambat dan lebih pendek, rata-rata 13,8 km per jam hingga 17 km per jam. Pertimbangan medan. Jika kita bersepeda di medan berbukit, akan menambah waktu tempuh secara signifikan. Rute yang curam dan menanjak dapat memperlambat kecepatan kita 13 hingga 16 km per jam atau kurang. Di sisi lain, bagian yang datar atau menurun dapat memungkinkan kita menambah kecepatan, terkadang melebihi 32 km per jam. Strategi kecepatan. Untuk perjalanan jauh, kecepatan adalah kuncinya. Berikut cara mudah untuk memperkirakan waktu perjalanan kita. Bagi jarak dengan kecepatan rata-rata kita dalam kilometer per jam. Misalnya, jika kita ingin menempuh jarak 48 km dan kecepatan rata-rata kita adalah 24 km per jam, maka akan memakan waktu sekitar 2 jam. Para ahli menyarankan untuk memulai dengan kecepatan sedang, terutama untuk perjalanan jauh. Ini membantu kita menghemat energi dan terus melaju sepanjang perjalanan, alih-alih cepat lelah. Jangan lupa minum yang cukup. Bawalah air. Kita juga bisa membawa minuman elektrolit rendah karbohidrat. Tetap terhidrasi akan membantu kita menyelesaikan perjalanan dengan sukses. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.